Hai gengs, welcome back lagi di Teman Cerita. Kalau kemarin kita udah jalan-jalan ya di Teman Cerita ya. Kemarin kan berarti kita jalannya ke luar negeri gitu, ke Malaysia. Sekarang kita yang lokal-lokalan aja lah. Dimana cerita kali ini datang dari teman kita namanya Irfan, tentang sebuah misteri di rumah eyangnya yang membuat orang-orang ini pada heboh dan jadi berantem gitu gengs. By the way, rumah eyangnya itu ada di Purwokerto. Lah ojo kara kue berantem-berantem. Sing damai-damai baikkan kepenak ya. Dimana waktu itu orang tuanya Irfan dapat kabar kalau katanya eyang kakungnya, berarti itu kakek ya, yang merupakan orang tua dari ayahnya si Irfan, itu sakit. Dan keluarganya Irfan ini diminta untuk pulang kampung buat jenguk dan menangin gitu. Kalau kata istilahnya si Irfan, dibilangnya di sana gitu, menangin tuh maksudnya apa ya? Ada di saat-saat terakhir supaya tidak menyesal. Karena kan kalau orang terkasih berpulang itu ya nggak bisa balik lagi ya. Waktu kan nggak bisa diputar, dijilat terus dicelupin. Kebalik ya, dicelupin dulu baru dijilat. Dimana ayahnya Irfan itu tuh 3 bersaudara. Si ayahnya yang paling tua, terus dia punya adik namanya Tante Yeni, sama ada adik yang ketiga namanya Om Dudung. Tapi Om Dudung ini sebenarnya adik angkat. Jadi 3 bersaudara, tapi yang Om Dudung itu anak angkat, namun udah dianggap sebagai adik sendiri lah. Soalnya dirawat sama eyang kakung dan eyang putri itu semenjak Om Dudung SD. Dari kecil, jadi ya udah nggak dibeda-bedakan. Dan sampai besar nih, yang jagain eyang di Purwokerto sana, itu ya Om Dudung. Yang merawat mulai dari eyang putri dulu tuh, sampai udah berpulang eyang putri. Dan terakhir tinggal eyang kakung, sampai sakit-sakitan, Om Dudung semua yang ngurusin. Makanya dengan kondisi eyang kakung yang seperti itu, Om Dudung ini ngabarin ayah buat nengokin lah bapak. Ya eyang kakung kan jatuhnya berarti bapak mereka ya. Soalnya bapak nanyain terus, katanya minta kunci lemari yang dititipin ke emas. Maksudnya ke ayahnya Irfan, dipanggilnya kan emas sama Om Dudung. Ya karena itu tentunya ayahnya Irfan mengiyakan. Dia mengatur cuti nih buat weekend nanti mau pulang. Namun biar cepat, Irfan yang pada saat itu lagi nganggur, jadi dia baru lulus kuliah dan lagi cari-cari kerja, disuruh ke sana duluan naik kereta buat bawa itu tuh kunci lemari yang diminta sama si eyang kakung. Nanti weekendnya ya udah ayah sama ibu nyusul pakai mobil ke sana biar kalau kemana-mana juga gampang. FYI, Irfan ini sering ke rumah eyang. Maksudnya tiap kali lebaran juga pasti pulang. Mereka itu tinggalnya di Jogja. Jadi ke Purwokerto ya nggak jauh-jauh banget lah. Bukan hal baru ini maksudnya tau-tau dia nggak pernah ke rumah eyang gitu, enggak. Ya karena pada saat itu Irfan lagi nggak ngapa-ngapain, ya udah dia pergi ke sana naik kereta bareng sepupunya namanya Salsa, anaknya Tante Yeni. Jadi Tante Yeni kan juga kerja, sama-sama tinggal di Jogja. Nanti nyusul ke sana barengan sama ayah di weekend. Karena tahu Irfan pergi duluan, jadi Salsa disuruh ikut. Salsa ini tapi lebih tua dari Irfan, gengs, 2 tahun tuh lebih tuanya. Dia kerja juga tapi freelance, jadi bisa remote. Maksudnya bisa dari mana-mana gitu kerjanya. Ya udah mereka naik kereta tuh ya. Irfan sama Salsa dibilang deket, jatuhnya ya deket-deket aja. Karena dari kecil juga sering main. Cuma memang pas sudah dewasa ya sibuk sendiri-sendiri lah. Mereka ngobrol tuh. Duh, kalau nanti eyang kakung nggak ada, sepi banget. Maksudnya kalau lebaran nih jadi nggak ada tempat untuk dituju lagi. Padahal lebaran tahun lalu tuh eyang kakung nih masih baik-baik aja loh. Ya walaupun memang udah tua ya, dan udah nggak bisa jalan gitu, harus dipopo jalannya pelan-pelan banget. Tapi kalau diajak ngobrol mah masih nyambung. Nah kabarnya memang sekitar 3-4 bulan sebelumnya nih si eyang kakung itu sampai jatuh di kamar mandi. Dari situ kondisinya berubah drastis. Maksudnya jadi nggak bisa ngapa-ngapain, udah tiduran doang aja di kasur. Yang kalau buang air, mau air kecil, air besar, diurusin tuh sama Om Dudung. Waktu itu Salsa sempat nengokin ke sana tuh. Waktu katanya eyang kakungnya jatuh. Dan kata Salsa si eyang tuh tau-tau kayak udah pikun gitu, nggak nyambung kalau diajak ngomong. Nah tapi kan kalau Irfan ingetnya pas lebaran tahun lalu ya, terakhir ketemu itu masih baik-baik aja semua. Soalnya pas katanya eyang kakung jatuh dia nggak ke sana. Tapi ya gengs, kalau pergi-pergi kayak Irfan sama Salsa gini kan gitu naik kereta, gue selalu bawa ini loh sebenarnya. Nih, ini tuh praktis banget tau. Emang buat traveling gitu bentukannya kan gini nih, ada talinya nih, jadi bisa digantung-gantung. Ini tuh parfum Holy Grails yang macaron travel size. Warnanya soalnya kayak macaron ya, gemes-gemes, ada 4 varian. Ini tuh satuannya cuma 15.000 doang, tapi kualitasnya nggak kaleng-kaleng. Iya bener nih, dengan kemasan selucu ini nih. Lucu banget kan kalau kalian buka. Botolnya tuh kaca, gengs. Tapi cuman 15.000 doang, lu bayangin deh. Terus kalau kalian beli packnya nih, 4-4-nya maksudnya, jadi cuma 50.000 doang. Apalagi kalau di akunnya Holy Grails itu lagi ada live atau lagi tanggal kembar gitu ya, pasti ada promo-promo menarik deh tuh. Jadi buat kalian yang misalkan suka traveling, apalagi suka naik pesawat gitu ya, ini udah pas banget. Emang ini tujuannya kan, di pesawat nggak boleh bawa benda cari yang banyak-banyak. Jadi udah bawa ini aja, udah praktis, ekonomis. Wanginya bombastis. Aduh, enak banget. Ini tuh emang udah dipilih ya semua variannya. Ini ada 4, itu memang dari varian yang favorit di normal size-nya. Ini awet banget yang sudah dipastikan kalau Holy Grails bisa tahan sampai 12 jam. Jadi langsung aja ya, check out link yang ada di description box di bawah. Nah lanjut kita ke ceritanya ya. Sekitar udah perjalanan tuh naik kereta sekitar 2 jaman dari Jogja ke Purwokerto. 2 jam 30 menit kalau nggak salah katanya tuh. Mereka pokoknya jalan jam 9-an. Terus sampainya jam 12 siang, berarti berapa jam tuh? Ya 3 jam ya. Sampai juga mereka akhirnya di Purwokerto sana dan dijemput sama yang namanya Halim, itu anaknya Om Dudung.
Ya saudara mereka juga jatuhnya. Jadi silsilahnya tuh pokoknya si Irfan sebenarnya punya kakak, tapi kakaknya kerja di Jakarta dan udah berkeluarga. Dikabarin seperti itu, sepertinya nggak bisa datang mendadak ke Purwokerto tuh kakaknya Irfan. Nah kalau si Salsa itu anak tunggal. Sementara si Halim nih, itu umurnya lebih muda dari Irfan, baru 18 tahun. Nah dia punya adik namanya Dara yang masih berumur 12 tahun. Nah waktu itu pokoknya jemput si Hilman doang nih sendirian naik mobil. Dan kalau sama Hilman, Irfan sama Salsa tuh ketemuannya ya selalu di rumah Eyang aja kalau misalkan lebaran atau pada kesana. Karena kan ya satu di Jogja, satu di Purwokerto. Di perjalanan si Hilman tuh cerita kalau kondisi rumah Eyang tuh sekarang kayak aneh banget deh. Irfan sama Salsa kan nanya kayak, hah? Aneh gimana maksudnya? Iya, mendadak jadi horor katanya. Sepertinya ada yang ngirim sesuatu, kata si Hilman begitu. Ya Irfan denger begitu kan kayak, bercanda lu, nakut-nakutin nih ceritanya nih. Secara kan dia juga udah sering tiap tahun mah kesana kagak pernah ada apa-apaan. Tapi Hilman ini negesin, beneran Mas Irfan, sekarang ya saya sama Dara aja tidurnya udah gelaran di depan gitu, nggak berani bareng-bareng semua tidurnya. Soalnya katanya Dara pernah melihat sosok kuntilanak berbaju hitam di rumahnya Eyang. Si Salsa denger begitu sama nih tanggapannya kayak Irfan kayak, lah ini bercanda apa gimana sih? Secara Eyang Kakung itu kan jatuh di kamar mandi sekitar 4 bulan yang lalu nih. Dan terakhir kali ke sana, Salsa juga masih sempat jengukin kan pulang. Nggak ada apa-apaan di rumah Eyang. Hilman bilang lagi, iya saya juga heran. Emang gangguannya itu belum lama, sekitar 3 bulanan ini. Di situ si Irfan masih ragu-ragu. Ini Hilman serius apa bercanda sih? Soalnya Hilman ini tipe-tipe orang yang suka ngelucu tapi garing gitu, gengs. Walaupun dia lebih muda, tapi kayak menganggap si Irfan tuh kayak sebaya, udah kayak temen. Rumah Eyang Kakung sendiri itu ada di sekitaran kaki Gunung Baturaden namanya. Jadi katanya udaranya di sana tuh kalau siang ya sejuk dan kalau malam dingin banget. Airnya juga masih kerasa segar tuh. Ya udah sampai di sana mereka kan langsung mengunjungi Eyang tuh yang ada di kamarnya dengan keadaan lagi tiduran kayak bingung gitu. Oh ini siapa? Macam kakak-kakak yang pikun. Ya Salsa kan bilang ini Salsa mbak, ini Irfan. Tapi si Eyang kayak ngangguk-ngangguk doang terus senyum. Dari situ pokoknya Irfan ngeliat keadaan Eyang Kakung memang kayak udah lemes aja. Beda banget sama yang lebaran tahun kemarin. Abis salaman sama Eyang, mereka ke kamar masing-masing. Jadi rumahnya Eyang tuh cukup besar, 1 lantai doang. Ada rumah utama nih, terus di sampingnya ada rumahnya Om Dudung sama keluarganya, termasuk Hilman sama Dara di situ. Tapi deket-deketan banget, jadi ada pintu samping yang kayak konektor gitulah. Nah di rumah utamanya sendiri itu ada 5 kamar. Soalnya dulu waktu Eyang Putri masih ada, rumah itu kayak jadi base camp saudara-saudaranya gitu, gengs. Soalnya Eyang Kakung sama Eyang Putri itu merupakan anak tertua tuh masing-masing dari keluarganya. Jadi saudara-saudara adik-adiknya itu keluarga besar kalau pada datang ya ke sana. Namun terakhir ya rumah segede gitu cuma Eyang Kakung doang sendirian coba. Karena kan Om Dudung sama keluarga di sebelah ya. Ya masih satu halaman sih, cuman kan jadi kayak kerasa kosong rumah segede itu. Ya si Irfan kalau ke sana ya lagi momen lebaran sih, jadi situasinya kan banyak orang lagi pada ngumpul emang nginep. Tapi menurutnya dibilang serem sih juga enggak. Karena selain posisinya dekat jalan utama ya, kiri kanannya juga tetangga. Dari kecil kan dia udah sering ke sana nggak pernah ada apa-apa sama sekali. Cuma memang di belakang rumah tuh ada taman gitu kan, dan ada pohon beringin gede banget. Dulu waktu kecil si Irfan sering ditakut-takutin tentang cerita-cerita serem katanya di pohon beringin itu. Namanya juga anak kecil digangguin sama saudara-saudara. Tapi pas sampai gede juga Irfan nggak pernah ngeliat apa-apa kenyataan. Ya pokoknya Irfan sama Salsa ini menempati kamar yang emang biasa mereka tempati kalau ke sana tuh emang udah pasti kamar mereka di situ. Udah macam rumah sendiri, namanya juga rumah kakek mereka. Dan hari itu pas awal nyampe nih Irfan juga nggak merasa ada yang aneh. Sampai tahu-tahu pintu kamarnya diketok. Yang ternyata itu Om Dudung. Si Om Dudung nanyain, ayah nitipin kunci nggak ke kamu? Irfan bilang, oh iya nih Om nitipin. Dikasihlah tuh kuncinya sama si Irfan. Tapi pas nerima kunci itu Om Dudung kayak, wah bukan kunci ini kayaknya Om Masud. Ya Irfan kagak ngerti ya kunci apaan. Dan Om Dudung bilang ya udah nanti Om yang telepon ayah sendiri aja buat bawa yang benernya. Irfan iya aja. Dia rebahan bentar tuh dan gak lama ada yang ngetok pintu lagi. Dalam hatinya kayak aduh baru aja tiduran, mager dia bangun lagi. Sedangkan di sana tapi katanya harus bukain pintu kalau ada ngetok, karena kan nggak sopan kalau cuma teriak masuk gitu doang. Adatnya ya bukain pintu. Mau nggak mau si Irfan bangun lagi dan pas buka pintu kagak ada siapa-siapa. Dia celingak-celinguk gitu kan. Ngeliat ada Salsa tuh juga lagi jalan. Si Irfan nanya, Mbak tadi ngetok? Salsa bilang, enggak nih aku habis dari dapur tadi nyari makanan. Dengar si Salsa nih kelaparan, Irfan juga sebenarnya lumayan lapar ya, tapi di rumah yang itu lagi nggak ada apa-apaan. Mereka belum makan siang tuh. Jadilah mereka ke rumah sebelah tuh, ke rumahnya Om Dudung buat minta makan. Pas mereka ke sana ya ada si Hilman. Dibilang tuh katanya ibunya dia namanya Bude Heni lagi masak tuh di dapur, emang lagi buatin makanan untuk Irfan sama Salsa gitu kan. Jadi tunggu dulu ya, belum jadi masakannya. Nah di situ mereka melihat ada kasur yang digelar di ruang TV, gengs. Yang dikira itu buat nonton bareng-bareng kali ya, kasur digelar begitu. Irfan sama Salsa pun nunggu makanan ya di kasur itu duduk mereka. Nggak lama si Dara nih pulang sekolah. Kalau si Hilman ini tuh baru lulus SMA. Jadi si Irfan itu baru lulus kuliah, kalau Hilman itu baru lulus SMA, sama-sama lagi pada nganggur. Mereka semua ngumpul tuh di kasur itu tuh duduk. Si Salsa nanya, ini habis pada nonton apa nih gelar kasur di sini? Ya kirain habis nonton bola apa gimana gitu kan bareng-bareng. Tapi Dara dengan polosnya tuh menjawab, nggak nonton apa-apa kok, sekarang emang pada tidur bareng di sini, abisnya nggak berani. Nggak berani apaan? Si Salsa kan nanya lagi ya. Dara sama Hilman kayak lihat-lihatan tuh. Terus si Hilman jawab, yang tadi aku ceritain di mobil loh
Mbak, Mas. Sekarang ya kalau malam pada ngumpulnya di sini, tidur di sini. Aku udara bapak sama ibu. Lagi bingung begitu dengan jawabannya si Hilman, Bude Heni tuh manggil, katanya makanan udah siap. Pas lagi pada makan nih di meja makan, lagi-lagi Salsa kepo nanya, Bude, itu pada tidur bareng-bareng di kasur depan, kenapa sih? Bude Heni jawab, nggak apa-apa, ini bocah-bocah pada ketakutan kebanyakan nonton film serem itu. Spontan si Hilman nimpalin, ibu juga takut kalau diliatin pingsan kayak waktu itu. Tapi Om Dudung yang ada di situ kayak udah habisin makanan, jangan cerita yang aneh-aneh kalau lagi makan nggak baik. Jadi semuanya udah pada diem. Selesai makan, Salsa sama Irfan balik tuh ke rumah utama, ke rumah Eyang. Bude Heni juga ikut ke sana sekalian mau nyuapin Eyang. Irfan sempat ke kamar sebentar kan buat ngecek handphone tuh sambil balesin chat dari temennya. Abis itu dia keluar tuh ke dapur lagi yang niatnya mau bikin kopi. Di dapur dia ngeliat ada Bude Heni tuh lagi nyuci piring sama gelas. Irfan nanya kayak, wah, cepet banget ya yang makannya udah habis. Emang masakan Bude juara sih, enak banget. Tadi aja aku makannya lahap. Si Irfan ngomong gitu kan sambil nuang kopi terus nyeduh gitu kan. Dan si Bude kayak senyum gitu, seneng mungkin dibilang masakannya kan enak. Habis udah jadi nih kopinya, Irfan mau balik lagi ke kamar tuh sambil nyeruput kopinya gitu kan sambil di jalan. Dia ngeliat ada Bude Heni yang baru keluar dari kamar Eyang sambil bawa piring sama gelas. Di situ si Irfan sampai keselak gitu ngeliat begituan. Maksudnya tadi dia baru ngomong sama Bude Heni tuh lagi nyuci gelas di dapur, dan Bude Heni lagi baru keluar dari kamar Eyang nih ngeliatin si Irfan yang karena mandangin dia kan kaget. Tapi jadi mereka cuma tatap-tatapan aja. Habis itu Budenya keluar balik menuju ke rumahnya dia, rumah Om Dudung di sebelah. Irfan langsung merinding kan, terus yang di dapur tadi siapa? Tahu-tahu dari arah dapur muncul lagi di jalan si Bude Heni sambil bilang, nah Irfan kalau masih mau makan masih ada ya lauk di rumah. Nanti sore Bude mau masak udang. Kamu nggak alergi udang kan nak? Irfan bukannya jawab, cuma bisa bengong. Sampai Budenya kayak, hush, jangan bengong begitu, nggak baik nah Irfan. Abis itu baru deh Budenya balik lagi ke sebelah tuh, ke rumahnya dia sambil ngelap-ngelap tangannya kayak abis basah cuci piring. Di situ Irfan langsung ngetok kamar Salsa dan cerita tentang apa yang dia lihat tadi. Ada dua Bu Heni, di mana yang ternyata yang asli ya yang di dapur tadi memang. Justru yang dilihatnya keluar dari kamarnya si Eyang tuh nggak tahu itu apaan. Karena pas mereka tatap-tatapan tuh, sorot matanya Bude Heni yang abis keluar itu kayak emang aneh, kayak suram gitu loh. Namun di situ si Salsa nggak percaya, dianggapnya Irfan nih kong-kali-kong sama Hilman buat nakut-nakutin dia, kayak ngarang cerita gitu loh. Jadi si Irfan kayak dicuekin aja sama Salsa, udah terus ditutup pintunya. Irfan yang masih mikir dengan apa yang dilihatnya kan jadi bingung ya. Sampai akhirnya pas maghrib Irfan ke sebelah lagi tuh dipanggil buat makan. Abis itu dia ngobrol-ngobrol nih sama Hilman, Dara, sama Salsa di teras belakang yang langsung ke taman luas tuh yang ada pohon beringinnya. Jadi teras belakangnya tuh nyambung ya antara rumah kakek sama rumahnya si Om Dudung. Dulu Eyang Putri suka nanamin banyak tanaman di halaman itu, dan kalau ngumpul-ngumpul ada acara juga suka diadakan di sana karena kan lega. Tapi sekarang kondisinya udah jauh berbeda. Nah sambil duduk-duduk nih si Irfan kayak iseng nanya sambil mandangin pohon beringin itu. Itu pohon kenapa nggak ditebang sih? Karena udah terlalu lebat deh, banyak ulat bulunya juga. Salsa bilangnya kayak ya sayang aja kali kalau ditebang, udah segede gitu dari dulu. Lagian siapa juga yang mau nebang pohon gede begitu, dibuangnya kemana ya? Nah pas lagi pada merhatiin begitu, Irfan nih ngeliat kayak ada sesuatu yang gantung gitu, kok kayak kaki, tapi kecil banget kayak kaki bocah. Dia bilang tuh, itu kaki bukan sih? Dan pas diperhatiin lagi tuh, beneran itu kaki. Salsa aja sampai kaget. Tapi Hilman sama Dara malah ketawa-ketawa. Dibilang enggak, itu bonekanya si Dara waktu itu nyangkut di situ, belum diambil-ambil karena nggak ada galah. Tinggi banget habisnya. Ya udah kaget begitu kan pada si Irfan sama si Salsa, ternyata boneka. Ya karena itu si Irfan jadi cerita lagi nih mengenai yang dia lihat tadi tuh budaya ini ada dua. Namun di situ lagi-lagi Salsa ngerasa kayak udah dia nggak usah nambah-nambahin sosok horor. Salah lihat aja kali itu. Semua tuh tergantung mindset. Kayak barusan lu ngelihat dikira kaki orang ternyata boneka kan? Si Hilman nih gara-garanya kita baru nyampe sini udah ditakut-takutin cerita yang enggak. Pokoknya Salsa jadi merepet aja tuh. Jam 8-an mereka udah balik nih ke kamar masing-masing. Irfan di kamarnya tuh sambil main game. Pas lagi main begitu tuh, tau-tau kok kasurnya kayak berasa goyang. Awalnya dikira ini gue lagi gelingan apa gimana kok goyang. Tapi kasurnya sampai bunyi kayak nyit kan dari besi ya. Wah, apa gempa nih? Tapi kalau gempa kok kayaknya goyang ranjangnya doang, sementara benda-benda lain yang ada di atas meja segala macam tuh kayak pada nggak jatuh, nggak gerak. Irfan langsung turun tuh dari kasur dan ternyata bener aja pas dilihat ranjangnya doang yang goyang. Tapi pas dilihat di bawahnya nggak ada apa-apaan sih. Langsung keluar tuh si Irfan ngetok kamarnya Salsa lagi ketakutan. Si Salsa sih langsung bukain, terus Irfan kan bilang, kasur gue goyang sendiri. Di situ mukanya Salsa kayak udah bete gitu, macam orang nggak percaya. Sampai di akhirnya memastikan tuh ke kamar Irfan dan bener aja dilihat ranjangnya masih goyang nyik gitu. Salsa merhatiin sekelilingnya kayak ini gempa apa gimana nih? Tapi nggak gempa sih, karena yang goyang cuma ranjangnya doang. Akhirnya sama Salsa dipegang tuh
orangnya nyetep gitu kan. Dan habis dipegang, ditahan gitu, udah diem gak gerak lagi. Irfan langsung heboh kayak, bener kan tuh, gue gak bohong, lu lihat sendiri tuh. Salsa sendiri kayak masih terheran-heran tuh kelihatannya tuh, kayak dia sampai ngeliat ke bawah ranjang gak ada apa-apaan. Tahu-tahu terdengar ada suara kayak guruduk-guruduk, guruduk-guruduk, guruduk. Apaan tuh guruduk-guruduk? Yang pas didengerin lagi sumber suaranya kayaknya dari kamar si Eyang ya. Ya takut Eyang Kakung kenapa-napa, mereka masuk tuh, langsung nyalain lampu kan. Dan gak ada apa-apa, Eyang juga posisinya merem gitu lagi tidur. Tapi guruduk-guruduk, lemari di kamarnya Eyang tuh goyang sendiri, gens, babak guruduk-guruduk gitu. Kayak ada sesuatu di dalam. Cuma si Eyang tetap tidur gak bangun. Akhirnya mereka lari nih ke rumah sebelah. Dimana di sana lagi pada ngumpul ya, pada tidur di kasur, tidur ruang depan. Irfan bilang kan itu di kamar Eyang tuh lemarinya gerak sendiri. Salsa juga udah panik tuh di situ, ngeliat kan dia soalnya. Yang awalnya dia menganggap si Irfan bohong tuh akhirnya dia menyaksikan sendiri. Tapi pas dengar begitu, Om Dudung kayak nyuruh mereka untuk duduk dulu. Di situ Om Dudung bilang kalau lemari itu emang suka gerak-gerak sendiri nih beberapa bulan belakangan ini. Makanya Om Dudung minta kuncinya yang dipegang sama si ayahnya Irfan buat mencari tahu itu di dalam lemari isinya apaan. Cuma ternyata ayahnya Irfan kan ngasih kunci yang salah, bukan kunci yang lemari yang dimaksud itu katanya. Ya Salsa kan nanya, ini sebenarnya ada apa sih Om? Jadi cerita-cerita Hilman yang tadi tuh bener. Kalau di rumah Eyang ini tuh ada hal-hal aneh. Bunda ini bilang, udah kalau kalian berdua takut, malam ini tidur di sini aja bareng-bareng semua, nanti digelarin tuh diambil kasur dari kamarnya Hilman. Akhirnya Irfan sama Salsa tidur bareng di rumahnya Om Dudung. Salsa sempat nanya, terus itu nggak apa-apa yang sendirian di sana? Om Dudung bilang, udah nggak apa-apa. Mereka juga cuma sebelah-sebelahan ke rumahnya kan, kalau ada apa-apa langsung bisa lari ke sebelah juga. Besokannya si Irfan ini seharian di rumahnya Om Dudung. Dia tuh kayak takut balik ke rumahnya Eyang lagi, nggak mau sendirian. Tapi kalau Salsa sih sempat balik karena dia harus kerja tuh di kamarnya. Dan Bude Heni ya terus-terusan ke situ kan bolak-balik ngurusin Eyang soalnya. Irfan nanya nih ke Hilman nih kayak, paling ekstrim memang gangguannya pernah ada apa aja. Ya Hilman cerita kalau dia sih suka dengarnya kayak suara-suara orang aja, kayak suara orang batuk atau suara orang apa gitu kan, ketawa segala macam, tapi itu bukan suara Eyang. Sama pernah juga dilihat pintu kamar Eyang tuh kebuka sendiri gitu. Cuman kalau ada penampakan gitu sih Hilman belum pernah melihat. Yang pernah lihat justru si Dara yang katanya ada sosok kuntilanak berbaju hitam lewat depan jendela kamarnya. Makanya semenjak itu dia nggak mau tidur sendirian. Kira-kira kenapa bisa begitu ya? Maksudnya kok tiba-tiba nih si Irfan kan mikir. Secara sebelum-sebelumnya nih rumah Eyang baik-baik aja. Si Hilman bilang kalau kata bapaknya, maksudnya si Om Dudung, kayaknya Eyang ini tuh melihara sesuatu. Dan kondisi Eyang bisa dikatakan lemah banget ya istilahnya nih karena umur memang. Tinggal tunggu waktu aja. Jadi peliharanya itu mulai kayak tidak terkendali perkara Eyang ini selaku majikannya udah nggak kuat lagi mengendalikan. Atau mungkin juga ada yang ngirimin Eyang sesuatu. Tapi nggak tahu juga siapa yang ngirimin. Dan kenapa ngirimnya sekarang-sekarang, kenapa nggak dari dulu? Ya tapi semua itu kan hanya dugaan-dugaan aja ya. Karena emang terlalu mendadak gitu, kayak tiba-tiba banget kejadiannya. Om Dudung sendiri nggak mau manggil orang pinter atau gimana sebelum dapat persetujuan dari kakak-kakaknya. Soalnya gimana pun juga kan Eyang itu bukan ayah kandungnya Om Dudung ya. Takutnya dibilang lancang atau gimana. Jadi biar anak-anak kandungnya aja deh menentukan mau berbuat apa. Makanya pada disuruh datang tuh untuk melihat langsung lah keadaannya. Dan buktinya bener aja kan Irfan sama Salsa juga akhirnya terkaget-kaget. Nah si Irfan sama Hilman ini kan ngobrolnya di teras tuh, tempat kemarin yang malam mereka ngobrol ada pohon beringinnya. Tahu-tahu pluk gitu, boneka yang kemarin malam nyangkut tuh di atas pohon tuh dengan sendirinya jatuh. Siang-siang itu loh, Irfan sama Helmi kayak merhatiin bonekanya itu yang jatuh kan. Soalnya nggak ada angin, nggak ada apa, tau-tau pluk jatuh aja udah. Dan dari belakang pohon itu kan batang pohonnya gede banget ya. Tau-tau ada tangan gitu seret. Terus muncul kepala cewek dengan rambut panjang pucet, matanya celong hitam gitu gengs, ngintip gitu sambil senyum. Irfan sempat nge-freeze tuh ngeliatnya, tapi si Helmi langsung kaget, lari dia masuk rumah. Baru di situ juga si Irfan ikutan lari. Apaan tuh tadi tuh? Mereka berdua ribut tuh di dalam rumah, yang didengar sama Bude Heni. Nanya kenapa? Itu Bu, di luar ada cewek. Pas Bude Helmi ngeliat, nggak ada apa-apaan tuh. Malah sama si Bude bonekanya diambil terus dibawa masuk ke dalam. Di situ si Irfan nelfon orang tuanya kan, kayak kapan datang? Dibilang besok Sabtu pagi udah jalan gitu naik mobil, kemungkinannya jadi siang udah nyampe. Perjalanan dari Jogja ke Purwokerto kalau naik mobil kan sekitar 4 jaman. Irfan juga sempat ngingetin ayahnya tuh untuk bawa kunci lemari yang Eyang minta tuh. Dibilang sama Om Dudung jangan salah lagi ya. Karena Irfan udah ngeliat keanehan-keanehannya dengan mata kepala sendiri. Sampai itu penampakan ada cewek di belakang pohon. Nah malamnya lagi-lagi Irfan tidur di rumah Om Dudung bareng-bareng, udah gak berani dia sama sekali. Salsa juga nih, tapi sedari siang kan dia aman-aman aja tuh di rumah Eyang kan gara-gara ngerjain kerjaan, gak ngalamin apa-apa. Pas lagi ngumpul begitu, kedengaran lagi tuh suara duduk di rumah sebelah. Saking kencangnya sampai kedengaran tuh ke rumahnya Om Dudung. Bude Heni bilang, itu lemarinya Pak. Om Dudung ngangguk aja. Mungkin yang dimaksud Bu Heni ya lemari kamar yang di Eyang itu yang gerak-gerak kan kalau malam. Cek dulu Bu, takutnya Eyang butuh apa, kata si Om Dudung tuh nyuruh Bude. Tapi Bude kayak, ya temenin. Takut juga kayaknya dia. Akhirnya Om Dudung sama Bude keluar tuh ke sebelah buat ngecek Eyang, mastiin baik-baik aja. Nah pas mereka keluar, pintunya kan gak ketutup tuh, jadi dibiarin kebuka. Soalnya kan emang sebelah-sebelahan gitu kan, ada konektor pintunya. Dari situ nih, Dara duluan tuh yang lihat. Dia kayak merhatiin ke arah pintu, terus langsung megangin Hilman sampai kayak ngeri
tersingkut gitu takut. Otomatis Irfan, Hilman sama Salsa ngelihat kan ke arah daerah yang tadi lihat tuh, ke arah pintu. Di situ mereka melihat ada sosok wanita berbaju hitam yang masuk jalan ke rumahnya Eyang. Sedangkan wanita di sana kan cuma ada Bude Heni sama si Salsa. Salsa ada di situ. Bude Heni tadi pakainya dasar ungu bukan baju hitam. Semuanya ngelihat itu cewek baju hitam tapi dari belakang kan karena masuk ke rumahnya Eyang. Dara udah gemeteran aja. Hilman dari dalam rumah gitu kan tapi deket pintu teriak-teriak gitu kayak Pak Bu, manggilin orang tuanya. Irfan sama Salsa kan juga jadi kayak ngintip ya dari pintu yang si Hilman berdiri tuh ke arah rumahnya Eyang. Tato ada yang jawab, dalam. Tapi nggak ada siapa-siapa. Langsung pada masuk, langsung tutup pintu. Suara siapa tadi tuh? Pada gemeteran kan. Tato ada yang jawab. Pintunya kok udah tutup nih. Tato ada yang ngetok. Terus ada suara juga, nuwun sewu mbak, mas. Semua langsung pada lihat-lihatan kayak, wah gila itu siapa? Hilman langsung teriak-teriak lagi dari dalam rumah tuh, Pak Bu. Salsa juga ikutan teriak, Bude, Pade. Kalau Irfan kayak, Om Tante, jadi pada beda-beda gitu nyebutnya. Gak lama pintu dibuka gitu, dan bener aja sih Bude Heni sama Om Dudung masuk kayak, kenapa? Dara udah nangis pokoknya tuh langsung meluk Bude Heni tuh. Ilham bilang, itu tadi ada hantu masuk rumahnya Eyang. Namun Bude sama Om ini gara-gara manggilnya pada beda-beda kita jadi bingung ya. Pokoknya Bude Heni sama Om Dudung lah ya. Itu bilang kalau kondisinya Eyang tuh lagi menggap-menggap harus ditungguin. Kita kesana aja semuanya yuk ke kamar Eyang. Si Dara jerit-jerit nggak mau. Takut tadi masuk ke kamar Eyang. Tadi dilihat ada yang hantu masuk situ. Tapi tetap dipaksa tuh sama Bude Heni karena harus ngerawat Eyang nih. Jadi semua mereka tuh akhirnya masuk tuh ke kamarnya Eyang. Dan dilihat kondisinya Eyang kayak emang lagi kayak menggap-menggap gitu gengs. Dan lemari yang di situ tuh masih gerak-gerak terus tuh. Gitu. Irfan yang ngeliat Eyang kakunya begitu dikira lagi sakaratul maut gitu kan kayak aduh gimana nih. Om Dudung udah sibuk gitu ngasih oksigen segala macam. Salsa bilang kayak ini dibawa ke rumah sakit aja apa ya. Akhirnya Om Dudung ini nyuruh Bude untuk nelfon ambulans. Ya Bude ini akhirnya balik ke rumahnya buat ngambil handphone nelfon rumah sakit tuh buat kirim ambulans. Ya udah selama mereka nunggu ambulans cuma bisa pasrah aja mendoakan Eyang. Irfan udah nelfonin orang tuanya tuh tapi nggak diangkat-angkat. Sedangkan handphonenya Salsa masih ketinggalan tuh di rumahnya Om Dudung kan nggak kebawa. Nggak lama Bude ini tuh balik sampai masih teleponan tuh ke pihak rumah sakit jelasin rumah sama kondisinya kakek. Dari situ mereka terus nunggu. Dengan kondisi lemari yang sesekali masih berisik tuh kayak di dalamnya ada sesuatu yang bergerak-gerak hingga akhirnya ambulans pun datang. Eyang diangkut tuh dan dibawa ke rumah sakit. Om Dudung juga ikut tuh di dalam ambulans. Pokoknya waktu Eyang dibawa itu katanya sekitar jam 10 malam gengs. Nyalain rencananya mau nyusul nih dengan mobil si Hilman yang nyetir. Tapi Bude Heni ini harus siap-siap dulu kan ngambil-ngambil barang keperluan Eyang sama ngunci-ngunci rumah segala macam. Nah sementara Bude packing barang-barangnya Eyang, yang lain disuruh bagi tugas ngunci-ngunci sama si Hilman juga manasin mobil. Jadi Bude sama Dara kan nempel terus ya. Helmi manasin mobil di depan, Irfan sama Salsa kunci-kunci rumah. Tapi karena takut mereka yang harusnya mencar jadi bareng aja berdua. Sampai pas Irfan sama Salsa tuh lagi ngunci pintu belakang yang ke arah teras yang ada pohon beringinnya. Di situ mereka ngeliat tuh ada perempuan berbaju hitam berdiri di depan pohon nyengir. Langsung mereka berdua teriak lari ke depan nyamperin Hilman di mobil. Jelas banget kali itu si Irfan full ngeliatnya. Dan Salsa juga sampai nangis-nangis tuh sampai di perjalanan ke rumah sakit. Dia ngeliat juga. Singkat cerita di rumah sakit nih Eyang masuk IGD. Dan akhirnya orang tuanya Irfan sama Salsa tuh bisa dihubungin sama Om Dudung dan mereka katanya langsung berangkat ke Jogja jam 2 subuh. Karena denger kabar begitu kan. Sampai Jogja akhirnya sekitar jam 5 setengah 6-an gitulah. Udah ngumpul semua nih keluarga nih. Dan Irfan di situ sempat mendengar percakapannya Om Dudung yang meminta kunci lemari ke ayah. Namun alhamdulillahnya kondisi Eyang pada saat itu di rumah sakit akhirnya bisa agak stabil di jam 7 gengs. Pokoknya dikatakan sudah membaik, tapi masih dipantau nih sama si dokter. Eyang juga udah sadar, tapi yang masih begitu kayak pikun-pikun nanya ini di mana gitu. Sampai nggak ngenalin anak-anaknya ini siapa, sampai harus dibilangin dulu kan saya ini gitu. Oh iya baru inget dia. Segitunya. Ya tapi karena kondisi Eyang ini dirasa udah lebih baik, udah lewat dari kritisnya, beberapa orang nih memutuskan untuk pulang. Yang mana tujuan utamanya sih Om Dudung sama ayah nih mau buka lemari Eyang. Pokoknya yang nungguin di rumah sakit akhirnya si Tante Yeni sama Salsa. Sampai di rumah tuh di kamarnya Eyang, ayah nanya kan kayak kenapa sih lemarinya mau dibuka? Ya Om Dudung kan cerita kalau setiap malam lemarinya goyang-goyang tuh. Tanya Irfan saksinya. Irfan ya, iya bener bilang. Si ayah menjelaskan setahu saya di dalam lemari itu cuma ada keris katanya. Dulu Eyang Putri nitipin kunci ini sebelum meninggal ke ayah. Kata Eyang Putri, jangannya dulu kalau nggak perlu-perlu amat nggak usah dibuka kecuali buat dimandikan itu kerisnya. Namun semenjak dikasih kuncinya si ayah bener-bener nggak pernah buka sama sekali itu lemari. Dimandiin juga nggak pernah itu keris nggak diapa-apain. Pokoknya Eyang Putri memang pesen kalau kerisnya nggak usah diapa-apain, jangan dipindah-pindahin maksudnya. Isinya katanya baik buat melindungi dari yang jahat. Nanti kalau Eyang Putri sama Eyang Kakung udah nggak ada, simpan aja udah di lemari itu, tidak usah diapa-apain pokoknya. Jangannya begitu. Ya makanya sama ayah bener-bener nggak pernah diapa-apain, boro-boro dimandiin, dibuka juga nggak pernah itu lemari. Semenjak Eyang Putri udah nggak ada nih kan,
Udah ditutup aja terus. Nah tapi di situ si ayah melihat kayak pintu lemarinya bocah-bocah kayak abis mau dicongkel orang, yang mana ternyata Om Dudung memang mengaku sempat mau bobol lemarinya tapi nggak berhasil, nggak bisa dibuka. Makanya minta kuncinya ke ayah karena kan tahu ayahnya nyimpen. Perkara goyang-goyang mulu itu lemari kan, mau dicek kan dalamnya apaan. Tapi kemarin ternyata si ayah ngasih ke Irfan tuh kuncinya lemari Eyang Kakung yang berisi ada surat tanah, surat rumah gitu-gitulah. Kirain butuh kunci lemari itu, soalnya kan Om Dudung nih tanah rumahnya ya ada di tanah rumahnya Eyang ya. Kirain buat apa gitu kan, tapi ternyata maksudnya kunci lemarinya Eyang Putri ini nih yang goyang-goyang. Ya karena udah di situ udah bawa kuncinya, akhirnya dibuka lah itu lemari sama ayah. Pas dibuka terlihat bener aja ada 2 keris. Jadi satu lemari gede itu isinya cuma 2 keris stok dengan kotak gitu, terus dibuka ada bludur merahnya. Dilihat ya kerisnya diam aja gitu, nggak gerak-gerak enggak. Tapi Om Dudung yang melihat keris itu bilang kayaknya semua keanehan di rumah Eyang ini nih karena keris ini nih. Lebih baik ini disingkirkan aja lah, nggak usah ada benda yang aneh-aneh macam begini. Ya diam aja gitu, nggak ngerti ya. Dia juga mikir ya emang aneh sih kenapa keris disimpan gitu terus dikunci segala macem. Irfan pun merasa juga ada yang janggal, apalagi dia sempat ngeliat lemarinya gerak-gerak sendiri kan. Jadinya sama Om Dudung tuh diambil tuh salah satu keris yang ada di kotak, dan pas dipegang kerisnya baru nyentuh dikit nih langsung zlep, jatuh kayak orang kesetrum. Cepet banget, zlep, pingsan. Sampai kotak sama kerisnya itu juga ikut jatuh ke lantai. Ya pada kaget lah, dibangunin ditepuk-tepuk begitu nggak bangun-bangun. Akhirnya mau digotong ke mobil nih nggak kuat, cuman yang laki kan si Irfan sama ayah doang. Ibu sama bude tuh sampai manggil tetangga tuh buat bantuin gotong ke mobil buat dilarikan ke rumah sakit karena Om Dudung agak besar badannya. Sementara menunggu orang-orang pada datang bantuin, ayah kan panik tuh. Dia sempat megang juga tuh kerisnya buat naruh lagi di kotak dan masukin ke lemari, tapi nggak ada apa-apa. Udah ya dipegang kayak biasa, megang keris terus masukin ke lemari. Sampai akhirnya Om Dudung dibawa ke rumah sakit, dan tahu nggak gengs, Om Dudung ini sempat dinyatakan meninggal sama warga. Jadi pas pada datang tuh kan dicat gitu, denyut nadinya, apa ininya, nafasnya udah nggak ada. Tapi pas di perjalanan dibawa ke rumah sakit, sampai nih bangun lagi dia. Jadi nggak tahu itu mati suri atau warga salah diagnosa, namanya juga bukan dokter kali ya. Namun pas ayah ngecek, ayah waktu itu ngecek nafasnya doang, emang udah nggak ada nih nafasnya nih. Makanya pada panik kan. Nah tapi pas di rumah sakit tuh bangun-bangun, Om Dudung malah nangis-nangis kejer gitu sambil ngomong minta maaf terus. Ya ayah sama dokter di situ kan bingung ya, kenapa? Dicek kondisinya nggak ada kenapa-napa, udah siuman pokoknya di si Om Dudung. Om Dudung cuma bilang kayak mau ketemu sama bapak, mau ketemu sama bapak. Maksudnya Eyang ya. Dia kan manggilnya bapak. Di kamarnya Eyang, Om Dudung sampai sujud-sujud minta maaf. Karena ternyata si Om Dudung ini punya niatan untuk mencelakai Eyang agar cepat meninggal buat mendapatkan jatah warisannya. Om Dudung ini lagi terlilit hutang dan dia pikir warisan Eyang ini bisa jadi jalan pintas buat melunasi hutang-hutangnya. Jadi waktu Eyang jatuh di kamar mandi itu sebenarnya perbuatan dia, gengnya membuat lantai kamar mandi sengaja dilicinin. Biar dikira nih kalau ada orang tua sepuh jatuh di dalam kamar mandi kan bisa fatal ya. Namun ternyata Eyang masih hidup walaupun kondisinya jadi drop. Ya pokoknya Om Dudung ini mau membuat seolah-olah Eyang tuh meninggal dengan cara yang wajar biar tidak dicurigai. Mana kan kalau orang tua jatuh di kamar mandi kan bisa dianggap wajar ya, tapi ternyata nggak berhasil. Jadilah dia ke dukun nih untuk membuat Eyang ya diambil nyawanya oleh dukun tersebut. Tapi ternyata hantu kiriman dukun itu tidak bisa mendekati Eyang karena ada penjaga dari keris. Sepasang keris yang memang selalu menjaga Eyang Putri sama Eyang Kakung, gengs. Ya nantinya keris itu katanya akan diturunkan untuk menjaga keturunannya. Makanya kan diwarisin sama Eyang Putri ke ayah, tuh anak tertua. Makanya juga si ayah waktu megang kerisnya nggak kenapa-napa, dia keturunannya Eyang. Sedangkan Om Dudung waktu megang itu dia langsung kena balanya karena satu nih dia anak angkat yang diasuh sama Eyang sedari SD, apalagi dia punya niat jahat. Dimana penjaga keris itu kan melindungi dari yang jahat-jahat katanya. Nah makanya selama Om Dudung pingsan nih yang dikiranya mati suri, dia bilang melihat hal yang serem-serem dan ada wajah Eyang Putri yang berkecewa sama dia. Namanya udah dirawat dari kecil kok tau-tau berkhianat gitu istilahnya. Makanya langsung ketakutan dan Om Dudung mengakui semua kesalahannya. Ayah sama tante ini dengarnya kayak percaya nggak percaya, kok tiba-tiba banget tau-tau Om Dudung nangis-nangis cerita begitu, aneh. Si Irfan juga kayak, loh kok begini jadinya? Awalnya ya mereka marah dan kecewa karena Om Dudung ini udah dianggap sebagai adik sendiri, lebih dari udah nggak ada pikiran anak angkat atau adik angkat ya, adik kandung gitu, udah kayak keluarga. Sampai di surat warisan tuh dibaginya itu menurut sesuai katanya hukum Islam atau gimana ya, maksudnya di mana laki-laki itu dapat lebih banyak. Nah Om Dudung ini ya padahal kan jatuhnya adik dari Tante Yeni dan bukan anak kandung, tapi dapat lebih banyak karena laki-laki. Dan Tante Yeni itu nggak masalah karena Tante Yeni ya memang hidupnya berkecukupan dan dia menganggap juga yang ngerawat Eyang Putri waktu sakit terus Eyang Kakung juga semuanya kan Om Dudung yang selalu ada gitu. Jadi ya udahlah pantas dan ikhlas saja kalau memang warisannya dibagikannya lebih besar ke Om Dudung. Namun kenapa tahu Om Dudung kayak jadi gelap mata buat mempercepat warisan itu? Kalau ada masalah kenapa nggak cerita ke kakak-kakaknya gitu untuk minta bantuan? Nah itu sih ya katanya disayangkan sama ayah sama Tante Yeni. Namun ujung-ujungnya gimana pun juga kan udah diangkat adik. Hutang-hutang dari Om Dudung pun dibantu tuh sama ayah sama Tante Yeni. Tapi hubungan mereka setelah itu udah terasa berbeda. Apalagi waktu itu Eyang Kakung nih setelah dirawat di rumah sakit
waktu itu kondisinya sih membaik, tapi ya masih begitu tuh, udah susah ngapa-ngapain. Dan ujung-ujungnya berpulang 1 tahun kemudian, gengs. Jadi cukup lama ya, 1 tahun itu situasinya udah balik normal lagi, dan Eyang Kakung ini berpulang karena memang kondisi yang secara medis tuh memang dikatakan sudah memburuk, ya udah usia gitu. Bukan ada hal yang aneh-aneh, enggak. Nah, setelah Eyang Kakung udah nggak ada, ayah ataupun tante Henu udah nggak pernah pulang ke Purwokerto lagi. Jadi udah nggak pernah ke rumah Eyang itu. Sementara rumah Eyangnya ya diserahkan dirawat sama Om Dudung aja. Pernah sekali si Om Dudung ini berkunjung ke Jogja waktu lebaran tahun 2019 katanya. Tapi waktu itu situasinya kayak awkward, kayak canggung gitu, macam ada tamu asing yang udah lama nggak ketemu gitu loh. Si Helmi sama Dara juga ketemu sama Irfan, diem aja. Padahal kan sebelumnya si Helmi ini orangnya lumayan ceplas-ceplos ya kayak si Irfan ya, walaupun dia lebih muda tapi nganggapnya kayak seumuran, kayak teman sebaya. Dan waktu datang itu juga mereka nggak nginep, cuma mau silaturahmi aja katanya, terus pulang. Nah habis itu tahun berikutnya kan lebarannya 2020 Covid, dan lebaran-lebaran berikutnya pun keluarga Irfan ini akhirnya selalu lebaran di rumah keluarga ibu di daerah Bantul. Jadi ya mungkin Om Dudung nggak ke rumah lagi karena tahu Irfan sekeluarga merayakannya di Bantul. Sampai lebaran kemarin juga ya gitu katanya. Namun ya keadaan Om Dudung sama keluarganya sih baik-baik aja sampai sekarang, juga nggak kenapa-napa. So itu guys, kejadian horor di rumah Eyang yang ternyata banyak misteri di balik misteri. By the way, katanya kerisnya tetap ada, masih di lemari itu. Karena kan pesan Eyang Putri terakhir ditaruh aja di situ, nggak usah diapa-apain pokoknya. Sampai saat ini sih nggak ada niatan untuk menjual rumah Eyang ya. Jadi warisan untuk Om Dudung itu ya tanah dari rumahnya, itu kan sebenarnya tanahnya Eyang, tapi akhirnya diwariskan ke dia yang sebelahnya. Tapi rumahnya Eyang itu sendiri dibagi-bagi tuh, jadi ada punyanya ayah, ada punyanya Tante Yeni, gitu-gitulah. Jadi dari mereka belum ada nih niatan untuk menjual rumahnya Eyang. Jadinya keris dan lemarinya masih di sana. Udah bertahun-tahun jatuhnya, pokoknya Eyang itu udah nggak ada tahun 2017. 2018, keluarga ini nggak pernah ketemu lagi gara-gara situasinya awkward. 2019, akhirnya Om Dudung tuh datang tuh untuk silaturahmi. Tapi ya semenjak itu, Irfan dan keluarga udah beber nggak pernah ke rumah Eyang, ke sana nggak tahu sekarang pun bentukannya kayak apa. Ya terima kasih ya Irfan untuk cerita yang seru banget. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kalau kalian mau kirim-kirim cerita, boleh langsung ke di bawah ini. Terima kasih yang udah pada nonton ya majikan. Kalau belum subscribe, klik subscribe di bawah. Mohon terima kasih banyak. Klik like-nya juga. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.